mulai ngobrol itu pembukaan. Bapak Ibu ini, kita ini sekarang saya ingin fokus ya ke esensi. Karena apa? Karena kalau Bapak sudah kuat esensi tentang kurikulum, ruang-ruang teknis, ruang-ruang kelas, ruang-ruang pembelajaran ini oleh kementerian itu diberikan itu kepada Bapak Ibu untuk berkreasi, untuk mengembangkan berbagai metode, mengembangkan berbagai cara. Ketika Bapak Ibu tahu esensinya, tahu prinsipnya, maka harapannya Bapak Ibu akan mengembangkan berbagai metode, berbagai model pembelajaran yang paling penting, efektif dan bermanfaat. Itu harapannya. Jadi kemerdekaannya itu di sana sebenarnya. Bukan merdeka belajar, bukan berarti merdeka jadi malas belajar. Merdeka bagi Bapak Ibu guru untuk terus meningkatkan kemampuan belajar Bapak Ibu akan menemukan berbagai metode. Nah ini kita mulai. Saya tertarik ini nih, saya berkeliling ke beberapa tempat ya. Kenapa kadang-kadang pernah tidak Bapak Ibu merenungkan? Dan kalau dipikir-pikir kayaknya benar juga kata orang. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau dipikir-pikir saya di Kemdikbud sejak 2004. Peneliti di Puspur dan Pusat Penilaian Pendidikan. Puspur yang kembangin kurikulum, Puspendik yang kembangin UN kan gitu dulu lah ceritanya ya. Jangan mikir kita dulu itu. Studi PISA rendah dulu pikirannya. Ya sudah kalau itu 2004, 94 harus ganti dengan 2000. Digantilah dengan 2004. Dicek lagi PISA-nya 2006 rendah juga. Terus mikir lagi, oh bisa masih rendah lagi. Direvisilah kurikulum 2004 atau 2006 dengan kurikulum 2003. Kemudian ikut bisa lagi, rendah juga itu. Kemudian 2016 dilakukan perombakan cukup mendasar di kurikulum 2013, terutama dalam bentuk assessment. Kalau ibu ingat, dulu yang assessment itu di 2013 sesi pertama 1000 halaman itu, tapi di 2016 permen tentang assessment tidak lebih dari 20 halaman. Cek lagi misalnya rendah juga. Lalu kemudian karena pandemi ada kurikulum darurat dan Pak Nadiem 2022 Februari ya mengetuk palu kurikulum merdeka. Saya mikir 2024 mungkin ada kurikulum untuk mengisi kemerdekaan. Bayangkan, padahal kan awalnya ada kurikulum merdeka. Lalu saya cek betul. Sebagai peneliti, ya nampaknya gitu ya. Mungkin kita itu tidak kenal padanya. Karena pekerjaan mengembangkan kurikulum, pekerjaan pembelajaran, pekerjaan penilaian, hakikatnya itu bagaimana kita melukis masa depan anak itu hakikatnya, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, kalau Bapak Ibu mengakses, Bapak Ibu membangun kurikulum operasional, hakikatnya apa? Melukis masa depan anak. Itu ayo ditanamkan. Jadi ngembangin kurikulum, ngembangin pembelajaran, ngembangin asesmen. Hakikatnya itu kita tuh ingin melukis masa depan anak-anak kita. Nah untuk melukis masa depan anak-anak kita, satu kenalin dia. Sekarang zaman itu zaman apa? Maka pas dengan judul sekarang digital. Sekarang zamannya zaman digital. Kalau berbicara society, berbicara peradaban, berbicara masyarakat, sekarang masyarakat 5 poin. Simple masyarakat 5 poin itu teknologi melayani manusia. Tuh 5 poin. Bapak mau ngapa-ngapain tinggal rebahan sekarang. Terbukti kan? Rebahan di kamar, ujuk-ujuk transportasi datang. Rebahan di kamar, ujuk-ujuk makanan datang. Rebahan di kamar, ujuk-ujuk kita bisa ngobrol dengan banyak orang. Rebahan di kamar hanya dengan itu. Jadi society 5.0 teknologi menghambat, begitu memanjakan manusia. Ada positifnya, ada negatif. Itu gitu. Nah, anak-anak sekarang tuh hidup di zaman itu. Informasi melimpah, gitu kan? Semua serba digital. Makanya di kurikulum Merdeka pola pengembangan pemberdayaannya digital. Platform Merdeka Mengajar tuh ada semua di sana. Jadi kalau ibu ingin sukses kurikulum Merdeka, pelajari betul platform Merdeka Mengajar. Ini salah satu contoh. Nih ibu, sebentar ya. Ini ciri nih. Dalam satu mobil coba bayangkan. Ini tidak penjelasan. Dalam satu mobil
itu ada 5 keinginan di zaman sekarang. Nah, anak-anak sekarang juga keinginannya itu banyak kok. Ini dalam satu mobil yang tujuannya ke A. Satu orang ingin melewati rute yang tidak kena macet. Satu orang lagi dalam mobil yang sama ingin melewati rute yang enak kalau dapat pemandangan gitu ya. Satu orang lagi ingin melewati rute yang gak kena cuaca buruk. Coba ya. Satu mobil, satu tujuan, keinginannya banyak. Maka anak-anak sekarang karena keinginan banyak, maka dia multitask. Tidak lagi satu pekerjaan, dia harus diminta melakukan banyak pekerjaan. Nah, yang banyak-banyak ini, Bapak Ibu semua, harapan kurikulum mereka sekarang itu kompleks kebutuhan itu, maka kompleksitas kebutuhan itu ada semua informasinya di bidang. Coba, informasi cuaca ada nggak di data di cloud? Informasi hotel-hotel ada nggak di atas? Ada. Informasi traffic jam ada nggak di atas? Informasi pembelajaran ada nggak di internet? Informasi penilaian ada nggak di internet? Informasi RPP modul ajar ada nggak di? Nah, harapan kita dalam bidang pakai itu, karena kalau ibu manual nggak akan kuat. Kebutuhan sekarang itu kompleks. Kalau dulu kita berbicara problem solving, sekarang kompleks problem solving. Nah, ini jadi makanya pas ini temanya. Jadi memang anak-anak kita itu hidup di zaman sekarang. Society 5 poin lain yang jadi pikiran. Zaman sekarang itu apa? Cepat berubah. Yes ya. Cepat berubah. Yang kedua, zaman sekarang kadang-kadang nggak jelas mana yang benar, mana yang salah, itu nggak jelas. Apalagi kalau ada artificial intelligence, nggak jelas yang benar itu. Di zaman sekarang ini kompleks. Di zaman sekarang ini satu waktu mengerjakan banyak hal. Seperti Bapak Ibu dan murid-murid. Sampai duduk bisa mesen makanan. Sambil duduk bisa mesen transportasi. Sambil duduk bisa ngerjain tugas. Sambil duduk Zoom bisa nyala, tak keliling kemana-mana. Kan di zaman sekarang. Nah, ini yang harus zamannya kayak begini. Oleh sebab itu kekuatan kurikulum Merdeka yang sering disebutkan oleh Pak Menteri di platform Merdeka Mengajar itu ada itu semuanya Bapak Ibu. Tentang contoh modul ajar, contoh RPP, contoh itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita menggunakan kekuatan big data ini baik dalam pembelajaran dan lain, maka harapannya kurikulum Merdeka akan maksimal. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu di zaman anak kita tuh kayak begini. Nah, oleh sebab itu yang kedua, untuk sukses di zaman Society 5.0, anak-anak harus punya kemampuan, harus punya skill, harus punya keterampilan. Nah, ini yang Ibu ingat nih. Ini kurang ini ya, di fokusnya ya. Belum ya. Ini populer sekali. Satu yang Ibu ingat dulu, 4C. Ingat kan Ibu ya? C yang pertama apa? Kreatif kan dulu. Terus apa lagi? Critical thinking. Terus apa lagi? Communication. Terus apa lagi? Bagi guru, ketika mendengar ternyata keterampilan saat ini, skill saat ini, kecakapan saat ini yang dibutuhkan itu kreatif, maka guru itu mikirnya itu 3. Gimana ya cara ngajarnya agar anak-anak kreatif? Itu pikiran pertama. Dan nanti kalau ada skill baru lagi, misalnya cognitive flexibility, maka mikirnya itu gimana ya caranya ngajarnya agar anak-anak itu kognitifnya fleksibel. Lalu yang kedua mikirnya, gimana ya bikin assessmentnya? Gimana bikin asesmennya agar kita tahu awalnya anak-anak itu kemampuan kreativitasnya kayak gimana, terus dilakukan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas, nambah nggak kreativitasnya, itu asesmennya. Lalu yang ketiga, bahan ajarnya kayak apa? Selalu begitu itu pikirnya. Kolaborasi misalnya, pikiran pertama apa? Gimana ngajarnya ya? Apakah ngajar ceramah masih cocok dengan kolaborasi? Pikir kita kan? Enggak cocok. Gimana bikin penilaiannya kolaborasi? Apakah disamain dengan penilaian individu? Enggak juga. Mau kolaborasi.
Gimana bahan ajarnya agar anak-anak itu mudah kolaborasi. Nah, ini semua berbulat dalam pikiranmu. Jadi nanti kalau nemu lagi skill yang baru, mikirnya itu 3. Ngajarnya gimana, penilaiannya gimana, bahan ajarnya selalu seperti itu. Tak usah nunggu instruksi dari menteri. Menteri kita tunggu ya panduan pembelajaran kolaboratif. Gak usah. Ada di bidang yang saya sebutkan. Nah, ini disebut harapan merdeka itu kayak begitu tuh guru-guru itu nanti. Gak usah nunggu dari pengawas, gak usah nunggu dari menteri, gak usah nunggu diklat. Memang Bapak akan didiklatkan, gak perlu tentu. Jadi selalu mikirnya itu 3. Nah, ini yang kemudian jadi pikiran itu mereka. Nih skillnya. Ketika ada literasi informasi, literasi media, literasi TK, sama mikirnya. Gimana tuh agar anak itu literate informasi, tidak jadi korban hoax. Anak itu bisa menyaring informasi. Ini dibangun sistem pembelajarannya, dibangun lingkungannya, dibangun prosesnya. Ini yang ketiga, tangkas, agile, adaptif. Gimana untuk agar anak adaptif? Inisiatif, gimana ngajarnya agar anak punya inisiatif? Terus ini set directors, gimana anak agar dia bisa mengarahkan dirinya sendiri? Gimana anak agar sosial interpreter? Itu dalam bahasa guru. Ketika tahu yang kayak gini, selalu mikirnya itu yang pertama apa? Ngajarnya kayak gini. Yang kedua, assessmentnya. Yang ketiga, bahan. Itu yang kita harapkan dari kurikulum mereka. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Tunggu deh nanti panduan dari Kementerian Pembelajaran Kolaboratif. Maka Bapak Ibu itu sudah ada yang riset dari Pak. Karena apa? Anaknya aja diminta inisiatif di sini. Masa gurunya nggak inisiatif? Nah, ini versinya 21 Senuri Farmasi. Ayo, saya ngajak ibu berpikir apa? Dengarkan dulu ya. Jadi dasarnya kurikulum merdeka itu.
Ya, mohon izin Bapak Ibu ya. Nah ini saya ingin naikin. Jadi kenapa negara akhirnya merumuskan profil pelajar Pancasila? Ini sebelah kiri. Ini versi yang pertama. Ini versi yang kedua ini relatif lebih baru. New literacy namanya. Jadi yang pertama data literacy, yang kedua teknologi literacy, yang ketiga human literacy. Harapannya anak-anak itu ketika dia melihat data, kan sekarang zaman data nih ceritanya ya, zaman informasi. Harapannya anak-anak sekarang ketika dia lihat informasi, boleh lewat YouTube, lewat medsos, atau denger, atau baca koran dari manapun informasi, harapannya anak-anak itu punya kemampuan membaca. Setelah membaca, tidak berhenti membaca lalu analyze, jadi melebihi memahami. Jadi bukan hanya memahami isi bacaan, jadi dia harus bisa menganalisis sehingga dia tahu mana itu data, mana itu fakta, mana itu opini, mana itu hanya pendapat, mana itu hoax. Jadi anak itu sampai dia bisa menganalisis, lalu setelah bisa menganalisis dia menggunakan informasi itu untuk kemaslahatan. Itu harapannya gitu. Ngajarnya gimana? Kan itu pertanyaannya kan? Asesmennya gimana? Selalu begitu. Yang kedua, the ability to understand. Jadi sekarang itu kalau Bapak Ibu perhatikan IG, Instagram, pernah nggak Ibu ngecek? Ini ajarnya banyak masjid ya. Jadi kita mau izin lah, kita pakai masjid yang pertama ya, ya. Gak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita gunakan masjid yang pertama aja ya. Jadi coba Bapak Ibu pernah ngecek Instagram belum? Ibu sekarang ngecek jalan-jalan ke Bandung itu di Instagram. Nanti secara otomatis meskipun Ibu ngecek sekali, Instagram itu akan otomatis ngasih informasi kepada Ibu tentang coba apa yang ada. Itu algoritma yang dibangun. Jadi sistem yang diharapkan di anak-anak juga punya kemampuan begitu dalam teknologi. Dia punya kemampuan mekanik di sini. Nah, yang ketiga ini sama nih, komunikasi, kreatif, entrepreneur dan culture agriculture bersama. Kira-kira sekilas nih Bapak Ibu, dari dua ini ada di sebelah kiri, sebelah kanan dan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang belum ada yang mana? Yang nggak cocok, yang kurang bagi anak Indonesia itu yang mana? Ayo. Yang mana dia? Karakter. Kita beri tepuk tangan buat Bapak ini ya. Kita beri tepuk tangan. Maka saya tambahkan di tengah religi dan spiritual ini Indonesia. Ini sekuler yang kuat. Ini sekuler yang Indonesia. Religi dan spiritual maka penting dalam kurikulum apapun. Maka penting dalam kurikulum apapun sikap. Maka titik tekan kurikulum merdeka itu yang pertama adalah karakter, baru kemudian kompetensi, kemampuan pengetahuan, kemudian paling penting itu karakter. Kemudian negara itu mikir, oh yaudah, kalau begitu kita bikin profil anak-anak kita. Profilnya kemudian ada 6 ciri utama profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak. Kalau ibu baca ini ciri utama itu, jadi tugas ibu ngajar itu gimana ujung-ujungnya anak itu nambah imannya, nambah takwanya, akhlaknya bertambah. Pikir ngajarnya kayak gimana? Coba dimintanya anak-anak kita itu nanti yang pertama bahkan bukan kreatif dulu, bukan benar kritis dulu. Yang pertama diminta tuh di profil pelajar Pancasila, anak-anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka selalu di pikiran kita itu ngajarnya gimana ya? Maka selalu di pikiran Bapak Ibu tuh ketika setelah ngajar itu mikir, nambah tidak kira-kira iman murid, nambah tidak kira-kira takwa murid, nambah tidak anak itu dulu yang dipikirin itu pertama. Itu reflektif sebagai itu. Karena dimintanya ini. Jadi ketika itu tuh ngajar tuh muhasabah diri lah kata Pak Ustaz. Saya tuh ngajar hari ini kira-kira cara melotot saya dalam pembelajaran, cara
gayanya, caranya merdeka. Maksudnya begitu. Jadi ini dikontrolnya di akhir. Maka caranya ya merdeka. Boleh ibu mau pendekatannya persuasif, mau pendekatannya kolaboratif, mau silahkan. Yang penting anak-anak itu nambah iman dan terus yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. 5. Bernalar kritis. Mikir lagi, ngajarnya kayaknya gimana? Kan selalu begitu Pak ya. Bikin asesmennya kayaknya gimana? Bikin bahan ajarnya kayaknya gimana? Lalu kalau saya beri pertanyaan sama Bapak Ibu, kira-kira ada enggak satu cara, satu model pembelajaran, satu pendekatan pembelajaran yang kita lakukan ini dapat semuanya? Ada tidak? Ayo, modelnya apa kira-kira kalau ada? Kalau nggak ada, kenapa nggak ada? Ayo, cerita. Apa? Kuesioner itu alat untuk mencari informasi. Kira-kira model pembelajarannya apa? Pendekatan pembelajarannya kayak gimana? Metode pembelajarannya kayak gimana? Yang kita lakukan satu kali, iman takwanya bisa kita lihat, gotong royongnya bisa kita lihat, bernalar kritisnya bisa kita tanamkan, mandirinya juga bisa, gotong royongnya bisa. Kira-kira apa? Beri tepuk tangan buat ini. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka yang diprioritaskan bukan satu-satunya ya, pembelajaran berbasis, bukan satu-satunya, tapi itu yang diharapkan dimaksimalkan oleh Bapak Ibu. Jadi itu kenapa bertanya kenapa ya? Tapi sekali itu bukan satu-satunya. Jadi diharapkan negara memperbanyak pembelajaran berbasis. Karena kalau proyek jelas ya, kreatif kelihatan, gotong royong iya, mandiri iya, berkebinekaan clear ya, setiap anggota itu beragam. Iman dan takwa kan tinggal tergantung topik proyeknya nanti sih. Jadi kenapa ayah negara di buku Merdeka itu mengharapkan kepada Bapak Ibu, ayo perbanyak buku, ayo tingkatkan deh pembelajaran berbasis proyek. Pak, bukan satu-satunya. Jadi jangan berarti semuanya berbasis proyek. Tidak. Pada kondisi-kondisi tertentu ada yang pasnya tidak berbasis proyek, tetapi dominannya berbasis. Jadi itu kenapa akhirnya? Nah, Ibu sudah tahu, kenal. Ini anak-anak kita harus kayak begini. Memiliki ciri utama profil belajar Pancasila, memiliki literasi yang 6 ini, 1, 2, 3 ini, sama seperti kita ya. Ngajarnya gimana, assessmentnya gimana, bahan ajarnya bagi. Nah, oleh sebab itu, yang ketiga, Ibu yang harus saya sebut ini semua nih, pulau pembelajaran dan asesmen. Dari dulu gini aja ngajarin. Dari dulu mau kurikulumnya apapun, gini aja ngajarin. Ini tadi Ibu sudah tahu Society 5 poin itu zamannya. Yang kedua sudah saya beritahu dan mungkin Ibu juga sudah tahu ini tantangannya. Ini kemampuan yang harus anak miliki. Lalu yang ketiga, Ibu harus kenal anak yang Ibu ajar. Ini generasi Z yang Ibu ajar. Satu, generasi Z itu jiwa sosialnya tinggi. Sering dia bermain medsos, tetapi bagaimana agar tidak bermain sosial secara maya? Harus didorong ke sosial yang real. Ini multitask. Anak-anak sekarang itu melakukan sesuatu itu bareng-bareng, serta sehingga pendekatan serial itu tidak campur lagi. Serial itu selesai ini, baru ini, gitu ya. Baru ini. Anak sekarang itu multitask, paralel, tapi berkualitas. Coba anak-anak sana. Entrepreneurs. Anak-anak sekarang mungkin di zaman dengan kita, dia itu suka jualan online itu lebih suka dia daripada kita. Itu entrepreneurismnya. Jadi generasi sekarang itu entrepreneurnya lebih mudah. Suka educated pasti ya, pendidikannya lebih tinggi. Philanthropist, dia suka nyumbang. Digital native, kita itu tamu di zaman teknologi. Anak-anak generasi itu dilahirkan di zaman ini, pemilik zaman ini. Makanya mereka kalau kepada aplikasi jauh lebih cepat ya pahamnya daripada kita. Karena mereka miliknya. Zaman ini milik mereka. Mereka dijahit lahirkan di zaman ini. Kalau kita kan zaman dahulu ya masih hidup di zaman ini. Tentu nanti tamu aja. Nah, yang jadi masalah adalah less fokus. Pernah fokus dengan sejati itu. Jadi kalau ibu mengajar ceramah 5 menit gak bagus, ceramahnya dilewat oleh anak-anak itu. Di prank,
Coba kenapa TikTok hanya beberapa detik? Kenapa IG hanya beberapa detik yang viral itu? Yang suka TikTok IG kan generasi itu sukanya sedikit-sedikit. Maka dia kalau dikasih agak lama, less fokus. Agar dia fokusnya tinggi, maka ajak dia, libatkan dia dalam pembelajaran. Itu makanya kenapa kurikulum mereka maksa guru menjadikan murid itu selebritis. Pusat pembelajaran, partisipasi agar dia aktif, karena kalau nggak digituin lewat dia, fokusnya nggak ada. Caranya gimana? Melibatkan terserah ibu, kasarnya kan begitu. Project bisa nggak meningkatkan partisipasi murid? Bisa. Berbagai aktivitas bisa melibatkan partisipasi murid? Bisa. Diskusi? Bisa. Seminar? Bisa. Ceramah? Kurangi, itu maksudnya. Nah, setelah ibu kenal ini, maka risetnya bagaimana generasi Z itu belajar. 51% generasi Z efektif kalau belajar itu doing, ngelakuin. Maka metode pembelajaran di kurikulum mereka doing, ngelakuin, terlibat langsung. Makanya kenapa berbasis project, kenapa berbasis masalah, kenapa berbasis yang lainnya. Discovery, agar dia itu doing, ngelakuin. Kalau doing, dia tahunya dari experience, dari pengalaman. Kalau dia tahunya dari pengalaman, dia akan meaningful, akan maka bahasanya ajaklah dia jalan-jalan. Pelajaran bukan ajak dia di ruang kelas. Kalaupun di ruang kelas, pikirannya jangan tersekat oleh ini, jangan tersekat oleh langit-langit, jangan tersekat oleh tubin. Konteks, wah. Jadi kenapa diminta harus berpartisipasi? Jadi di kurikulum mereka, ibu metodenya kayak gimana silakan. Yang penting maksimalkan partisipasi aktif. Itu pembelajaran kita. 38% sih ngeliat boleh. Ibu nampilin video tuh boleh. Nah, yang harus dikurangi yang terakhir nih, listening. Bukan tidak ada, hanya 12. Artinya boleh, Bapak Ibu ceramah itu boleh, nggak ada yang melarang. Pada ini kontennya ini abstrak, kontennya ini rumit. Kalau anak disuruh diskusi saja, khawatir dia tidak sampai ke esensi mendalamnya. Maka saya tampil sebagai guru menggunakan kekuatan pedagogis, ceramah boleh. Kan kalau diskusi kadang-kadang anak-anak banyak pikiran kan? Nah, makanya kenapa di kurikulum mereka yang diminta itu pemateri esen agar pembelajarannya mendalam, pemahamannya Jadi ini ibu risetnya aja pembelajarannya kayak gimana? Cari metode-metode pembelajaran yang memperbanyak doing. Cari metode-metode pembelajaran yang memperbanyak seeing. Kurangi metode pembelajaran yang memperbanyak bisnis. Itu umumnya. Jadi kalau ditanya metode pembelajaran di luar kelas kayak gimana? Gunakan formula ini riset. Paham tuh. Jadi kalau ditanya metode ngajarnya kayak gimana? Ini riset. Sekali lagi bukan tidak boleh ceramah. Jadi yang guru merdeka adalah dia merdeka, independen memilih sesuai dengan karakteristik peserta didik bahwa saya cocoknya menggunakan pendekatan. Itu yang disebut mereka. Nah, oleh sebab itu saya berharap tadinya ya, ini kalau layarnya bagus ini ya. Ini ada, ini kita baca ya. Oke, coba Bapak Ibu lihat halaman ini. Halaman berapa ini? Oke, ini saya cerita ya. Ini yang kasus A1. Ini tahun 1945. Kasus A1. Coba kita baca. Ada yang bisa membacakan tidak seorang ya? Mungkin tolong bacakan ya. Ada ini, Farida naik itu buat yang membacakan. Satu orang aja. Yang A1 dibacakan. Ini guru 1945. Satu orang itu dibacakan. Ini metode pembelajaran.
1940. Bapak belum ada, kita belum ada. Silakan dibacakan, siapa ya? Ayo dibacakan. Agak mendayu-dayu membacakannya. Silakan. A1 ada kaki A1. Kita sama-sama merenung Bapak ya. Refleksi kita. Ayo Mas. Yang A1. Semuanya A1 aja. A1 Seperti itu. tujuannya siswa kelas 3 SD dapat membedakan zat cair, padat, dan gas. Stop ya. Itu tujuannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngajar, anggap aja ngajar itu ibarat perjalanan. Perjalanan itu punya tujuan tidak? Makanya kenapa esensi dari RPP satu harus ada tujuan. Yang kedua, kalau pembelajaran itu ibarat perjalanan, kira-kira ada cara enggak, ada aktivitas enggak untuk mencapai tujuan? Ada. Maka kenapa esensi dalam RPP ada aktivitas pembelajarannya? Dan ketiga, kalau pembelajaran itu ibarat perjalanan, Ibu perlu tahu nggak dari mana memulai perjalanan, lalu seperti apa menjalani perjalanan, lalu Ibu sampai nggak ke titik perjalanan. Perlu tahu nggak? Itu yang disebut dengan assess. Jadi intinya, esensinya dari RPP itu ya tiga itu. Ada tujuan, ada aktivitas, ada assessment. Jadi bukan jumlah halaman esensi RPP itu. Itu kan ada yang mengatakan ya esensi RPP halaman, sehingga RPP cukup 1 halaman. Akibatnya yang fontnya 12 dibikin 6 fontnya agar masuk 1 halaman. Itu esensi RPP itu begitu. Jadi si guru ini punya tujuan. Nah, yang membedakan dengan kurikulum merdeka, kalau dulu ya KI ditetapkan pemerintah yang di kurikulum 2013 ya, betul. KI itu fasenya 1 tahun. Sehingga ada KI kelas 10, ada KI kelas 11, ada KI kelas fasenya 1 tahun. Nah di kurikulum merdeka istilah KI tidak ada lagi. Yang ada capaian pembelajaran. Fasenya beragam. Kalau ditanya kenapa Pak Menteri beragam, saya tidak menemukan alasan ilmiahnya. Karena SD 2 tahun 2 tahun, SMP kemudian 3 tahun, SMA kemudian kelas 1-nya 1 tahun, kelas 11 12 jadi 2 tahun. Karena ini mengadopsi sebuah sistem yang nggak sama dengan sistem kita. Kalau di kurikulum 2013 konsisten fasenya per tahun. Nah, KI nanti tidak ditemukan lagi, yang Bapak Ibu temukan capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah. Dulu setelah KI turunannya kompetensi itu juga ditetapkan pemerintah. Sekarang setelah CP nggak ada lagi KD, meskipun esensinya sama dengan KD, tetapi kita sebut tujuan pembelajaran. Yang membedakan tujuan pembelajaran dengan KD, dulu KD dibikin pemerintah, sekarang TP dibikin Bapak Ibu semua. Sehingga mindset Bapak Ibu harus berubah. Kalau dulu hanya pelaksana kurikulum, sekarang pengembang sekaligus pelaksana kurikulum. Karena bikin TP, bikin AT, Ibu harus punya ilmu mengembangkan TP, punya ilmu mengembangkan A. Lanjutkan Mas. Tujuannya tadi anak kelas 3 SD bisa membedakan zat padat, zat cair dan gas. Ini guru 1945. Coba Mas aktivitasnya kayak gimana? Bacakan lagi Mas. Aktivitasnya. Aktivitas pembelajaran yang pertama di luar ruang kelas, siswa dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama berpegangan erat, kelompok kedua cukup merapat, kelompok 3 renggang. Terbayang belum? Guru 1945 dia punya ruang kelas, tapi dia nggak mikir itu di ruang kelas. Dia ajak anak-anak keluar ruang. Coba tahun 1940. Coba ketemu nggak itu logika guru itu? Kenapa dia bagi 3 kelompok? 1 rapat, ya
itu untuk analog padat ya, satu renggang gitu ya, itu untuk analog cair, satu sangat berjauhan, itu untuk analog. Seorang guru 1940. Oke, coba. Oke, yang kedua, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah yang kedua, salah seorang siswa diminta menerjang kelompok-kelompok tersebut. Terbayang tidak? Seorang siswa minta menerjang. Satu menerjang kelompok renggang kan itu. Satu lagi menerjang kelompok papan. Satu lagi menerjang kelompok agak berjah. Terbayang tidak? Hebat ya guru. Tahun 1940. Yang ketiga. Yang ketiga, semua kelompok duduk berkumpul dan mendiskusikan apa yang terjadi. Pasti kan si anak tuh mikir, ketika dia menerjang kelompok ini dia mikir, ketika dia menerjang kelompok ini dia mikir, ketika menerjang kelompok ini dia mikir. Lalu dia obrolin tuh, diskusi. Lalu setelah itu mas, apa lainnya? Langkah selanjutnya, semua kelompok duduk berkumpul dan mendiskusikan apa yang terjadi. Oke, setelah itu setiap kelompok diminta mengambil apa saja yang bisa dibawa dari sekitar luar sekolah. oke. Terus setelah itu terakhir, Yang terakhir, siswa kembali ke kelas dilanjutkan dengan diskusi penjelasan mendalam dari guru. deep learning. Oke, kelompok ini sudah membacakan. Saya minta kelompok ini merefleksikan, memberi komentar terhadap guru yang 1945 itu. Apakah pembelajarannya kayak gimana? Apakah sudah partisipasi murid? Apakah sudah inquiry? Apakah sudah ngajak di luar? Apakah sudah banyak hal yang ceritakan pokoknya. 1945. Ayo yang kelompok ini mewakili. Menceritakan dengan bahasanya. Pendapat Anda terhadap guru tersebut. Ayo. Satu orang. Yang dari belakang mas ada mic-nya. Bila bisa bergeser mic-nya. Ya, secara pembelajaran guru tersebut sudah menggunakan pembelajaran yang kolaboratif, kreatif dan mengasah critical thinking murid. Jadi murid diajak untuk mengalami experience dulu, hingga dengan segala experience itu mereka akhirnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan guru tersebut bagus ketika mengelaborasi dengan apa yang guru itu punya. Cuma karena tahun 45 boro-boro komunikasi, kalau handphone kayak zaman sekarang bisa moto segala macam. Zaman dulu telepon aja belum semua orang punya gitu. Jadi dengan teknologi yang terbatas, tapi dia bisa menjelaskan dengan model pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat mahasiswa. Ayo. Cara berpikir kita ini sudah melebihi keinginan kurikulum merdeka. 1945. Hadirin sekarang hidup di tahun berapa? Malu itu sama guru itu. 1945. Nggak ada teknologi, tidak jadi hambatan bagi dia. Nggak ada kuota, nggak jadi hambatan bagi dia. Nggak ada mobile data, nggak jadi hambatan bagi dia. Nggak ada LCD, nggak jadi hambatan bagi dia. Ruangan panas nggak jadi hambatan bagi dia. Yang penting dia tetap bisa melakukan pembelajaran terbaik. Karena esensi dari kurikulum bukan pada dokumen, bukan pada administrasi, juga bukan pada ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi esensi kurikulum simple, terjadinya, dirasakannya, dialaminya, praktik-praktik terbaik pembelajaran dan asesmen. Itu esensi kurikulum. Jadi mau kurikulum kita ganti kalau itu tidak terjadi, sayang. Ayo Bapak Ibu, yang diharapkan negara itu ya, jangan kayak pepatah Sunda. Kalau pepatah Sunda kan kurikulum ditetapkan, kurikulum kemudian. Oh ya Bapak bahasa.
Ada orang sudah nyambung. Kurikulum ditetapkan, kurikulum kemudian orang sudah. Kurikulum itu ya udah kita tinggal bawa aja. Nggak berubah mindset. Ini guru 1940, pembelajarannya modern, teknologinya apa adanya kan memang belum ada. Tapi kira-kira ketika diteliti oleh tim kita, kenapa ya guru itu bisa begitu? Ilmunya tiga. Satu, guru itu berpikiran begini, saya kalau mau berubah, saya sandarkan perubahan itu, yang saya jadikan alasan perubahan itu adalah sesuatu yang bisa saya kendalikan, bukan sesuatu yang nggak bisa saya kendalikan. Saya berubah, saya tidak berharap kepada pemerintah untuk menyekolahkan saya. Saya berubah, saya tidak berharap kepada dinas untuk memberi beasiswa ke saya. Tapi saya berubah karena sesuatu yang bisa saya kendalikan. Apa? Saya tanya. Pertama, tidak boleh kehilangan motivasi mengajar. Anda tuh tidak boleh hilang tuh motivasi mengajar itu. Jangan hilang. Yang kedua, nurani mendidik. Yang ketiga, inspirasi. Itu modalnya pun, itu aja. Yang tidak boleh hilang dari diri Anda. Boleh saya bukan guru penggerak. Boleh sekolah saya bukan sekolah bang. Tapi yang gak boleh hilang dari diri Anda, motivasi, inspirasi, dan nurani mendidik. Itu modalnya kalau mau berhasil kurikulum apapun. Oke, sudah kebayang ya? Ngajarnya memang merdeka ada itu. Tetapi tadi tuh mengembangkan metode-metode sendiri, pendekatan sendiri. Kalaupun ada di platform mereka mengajar, itu jadi inspirasi. Anda bisa modifikasi, Anda bisa adaptasi. Yang paling penting kreasi sendiri dengan melihat murid, karena murid adalah selebritisnya pembelajar. Nah, kalau dipelajari, yang kasus A2 yang kayak si bapak itu, kalau sudah ditemukan teknologi kan ya, main di kasus A, jadi mainnya SMA 2. Kalau ngajar kurikulum mereka main di sini, di A1, di A2. Jangan main di A, jangan main di B2. Coba B2 bacakan ya. Ibu-ibu bacakan di sini B2. Yang kasus B2, ibu-ibu bacakan. Silakan yang sebelah sini. Yang ini aja nih, yang perlu hitam sebentar. Dua ya, yang sebelah sana. Dibacakan yang kasus B2. Mainnya ibu kalau pembelajaran di A1A, jangan di B2, apalagi di B1. Ayo, B2. Disimak baik-baik ya. Tujuan, siswa dapat membandingkan teori penciptaan alam semesta antara yang satu dengan yang lainnya. Aktivitas pembelajaran, guru menjelaskan konsep penciptaan alam semesta menurut beberapa pakar. Kedua, penjelasan dilakukan menggunakan sekitar 40 slide presentasi via LCD proyektor, dilengkapi dengan animasi yang indah, kombinasi teks dan gambar via internet yang terhubung di ruang kelas. Ketiga, dilanjutkan dengan tanya jawab dan kesimpulan. Yang terakhir diakhiri dengan memberikan pekerjaan rumah. Itu menurut ibu kesimpulannya apa? Pembelajarannya modern atau enggak? Jadul. Meskipun teknologinya modern. Dan saya pikir kita masih banyak di B2 itu. Kita masih banyak di B2. Kalau ditanya pembelajaran, ini yang diharapkan kurikulum merdeka kita. Mau ibu namain pembelajarannya apa tuh belakangan lah, silakan ibu namain sendiri kalau perlu. Harapannya beda ya, A1, A2 dengan B2 beda jauh banget ya. Sekarang saya minta satu orang sukarelawan membuat B1. Pembelajaran jadul, teknologi jadul dengan tujuan pembelajaran, ini aja tujuan pembelajaran yang A1 ini. Kira-kira aktivitasnya kayak gimana? Yang jadul, baik pembelajarannya maupun teknologinya. Ayo satu orang, 2 menit aja. Semuanya jadul.
jangan-jangan kita, gitu maksud saya. Jangan-jangan kita. Ini mesem-mesem tuh pasti berpikir guru-guru SMA tua enggak begitu, gitu kan? Ayo satu orang, kira-kira siapa? Ayo, pembelajarannya jadul, teknologinya jadul, aktivitasnya tuh kayak gimana tuh? Tujuan pembelajarannya pakai yang satu aja. Siswa dapat membedakan tadi itu dan padat, air dan gas. Kira-kira aktivitas jadulnya itu kayak gimana? Ayo. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menguraikan ini, berarti sudah paham tentang pembelajaran ilmu merdeka. Ayo, seorang ada doorprize kan Ibu? Khususnya buat Ibu. Ayo satu orang. Ayo, Ibu mau Ibu? Oh, yang di belakang lagi tidak apa-apa. Atau ada yang di depan dulu? Oh, yang di depan dulu Pak ya? Kita sama-sama simak dengan baik ya. Untuk pembelajaran jadul, teknologi jadul dengan tujuan pembelajaran A1 yaitu membedakan zat cair, padat, dan gas. Ya, tujuannya sama. Ya, aktivitas pembelajaran yang pertama, guru menjelaskan konsep tentang zat cair, padat, dan gas. Kemudian yang kedua, siswa diminta mencatat materi yang guru. Ya, kemudian mengambil dari buku paket. Terima kasih. Rangkum bapak satu. Ada yang terketuk nih kayaknya. Ini kalau saya Mbak siapa? Desi, Pak. Mbak Desi ya. Kalau saya perhatikan Mbak Desi ketika bercerita, tampak sangat menjiwai ya. Reflektif Bapak Ibu ya. Saya harapnya ini sebenarnya. Nanti lah ini kan ini apa gimana? Oh, udah bisa. Jadi ilmunya itu 3 tuh. Kalau Bapak Ibu mau jadi guru 1945, kayak ngajak ke belakang aja belajarnya, nggak usah guru modern lah. Kalau Ibu mau jadi guru 1945, ilmunya itu 2 sebenarnya. Pedagogikal Ibu harus kuat. Pedagogik itu bagaimana membuat TP, bagaimana membuat ATP, bagaimana bikin indikator, bagaimana bikin item, gimana ngelola pembelajaran, gimana memahami pembelajaran, asesmen, pedagogik. Itu Ibu harus kuat. Tapi itu aja tidak cukup. Ada guru-guru yang hebat ceramahnya, anak-anak ketawa, tapi kontennya dangkal, banyak. Itu nggak cukup. Ilmu yang kedua, ilmu konten, Ibu harus kuat. Deep learning, apalagi harapan kurikulum merdeka, kontennya itu sedikit, tapi esensial, harapannya mendalam pembelajarannya. Konten aja tidak cukup. Ada guru yang hebat konsepnya, tapi dia nggak tahu gimana caranya orang paham. Nah, minimal guru 1945 itu modalnya 2, pedagogikal dan konten. Karena sekarang guru digital, tambah lagi malah yang ketiga, penguasaan Ibu terhadap informasi, media, dan teknologi. Saya sebut ini yang punya 3 kemampuan ini, saya sebut PJITK, pedagogical, konten, IT, kami kuat semuanya. Itu tantangan kita. Kalau mau membina guru, ini yang diperkuat. Nah, saya harapannya kalau banyak fakultas itu refleksi. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Mikir pembelajaran satu gimana, selama harapannya itu begitu. Tapi ini pikiran aja ya, karena waktu itu terbatas. Lalu yang kedua, saya harapannya tadinya, Ibu tuh punya harapan nggak kepada murid? Ibu ngajar tuh inginnya murid Ibu tuh kayak gimana? Lukis masa depan murid-murid Ibu di SMA 2 tuh mau diapain? Itu harapan saya itu. Ibu refleksi nomor 1 itu.
Gimana kondisi saya saat ini pembelajaran? Gimana kondisi saya saat ini assessment? Gimana kondisi saat ini interaksi saya dalam refleksi? Lalu ibu mikir, oh saya itu punya cita-cita, oh punya mimpi. Murid-murid saya ke depan harus begini. Ini bekal dasar membangun kurikulum. Kenali diri Anda sebagai pembangun kurikulum, kenali murid, kenali potensi satuan pendidikan, kenali lingkungan sekitar. Itu harapannya ketika membangun kurikulum. Bahasa ini tadinya saya berharap Anda tulis ini, kirim di Kapsa. Kirim di Kapsa. Agar Bapak Kasur itu tahu kondisi Bapak Ibu. Agar Kasur itu tahu mimpi Bapak Ibu terbentuk gimana. Agar merakyat kurikulum itu. Agar dimiliki murid juga kurikulum itu. Ownership, guru memiliki kurikulum, Kapsa memiliki kurikulum, murid memiliki kurikulum, pengawas merasa memiliki kurikulum, orang tua merasa memiliki kurikulum. Jangan-jangan sekarang kurikulum itu nggak ada yang memilikinya. Ini harus dua. Maksudnya 2 menit lagi selesai ya. Itu. Tapi ini tidak apa-apa. Ini kita lewat ini ya. Ini nanti aja. Harapannya ini ada refleks. Bapak Ibu nanti renungkan aja lah. Bagaimana kondisi Bapak Ibu saat ini? Praktik pembelajaran, gitu ya. Praktek asesmen dengan murid, praktek interaksi dengan murid di masa bakti. Lalu gimana harapan Anda dalam masa depan murid Anda ini? Itu hanya ingin Anda gimana? Itu dasar ya membangun kurikulum itu sebenarnya. Bukan ribet dengan analisis konten, ribet dengan soal, tidak meaningful. Jadi dokumen kalau jadi SWOT dan lain. Tapi ini real, ya. Nah, harapannya itu. Nah, baru kita akan ngomong esensi kurikulum. Saya ditanya, simple ya, kurikulum operasional itu sama ada itu. Satu, pasti ada visi, misi, tujuan. Kurikulum 84 sama. 94 yes, 2004 yes. Kurikulum 2013 punya visi misi enggak? Tujuan punya. Cara merumusinnya sama. Teorinya analisis konteks. Sama kurikulum mereka juga. Kelebihannya sekarang caranya terserah Bapak Ibu yang meaningful tadi. Boleh hanya ngeliat saya itu kekurangan saya begini, harapan saya itu begini. Boleh dari begitu kita rumuskan visi, misi dan tujuan. Harapannya libatkan. Nah yang kedua dalam kurikulum operasional yang selalu sama itu ini ada pembelajaran, ada assessment, ada struktur kurikulum. Kalau kurikulum mereka ada TP, ada isinya. Yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, di kurikulum mereka ada proyek penguatan. Saya tuh lupa bener nggak terus terang panjangannya. Karena saya bilang itu kan adiknya Pemuda Pancasila ya. Yang enggak adik Pemuda Pancasila. Kan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kan adiknya Pemuda Pancasila. Lalu saya suka ingat tuh. Saya ingat itu Pak Kapsa Pembatnya. Alumni Pembat bukan sebagian. Ada masih ingat nggak panjangan Pembat? Betul. Antara bukan. Pembat mana tuh? Ini bukan barang baru sebenarnya. Nah, sekarang P5 ya, proyek penguat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang membedakan. Di kurikulum ada itu. Dan itu ada jam khususnya 20-30%. Itu baca tuh. Nah kalau di kurikulum Merdeka, di kurikulum sebelumnya, apakah ada profil pelajar Pancasila? Saya bilang ada di kurikulum sebelumnya. Ingat Bapak Ibu, kita punya sikap spiritual. Apa yang diminta? Iman, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan 13. Ada nggak akhlak mulia di 13? Ada nggak mandiri di 13? Ada nggak gotong royong di 13? Ada nggak kebinekaan di 13? Ada semua. Jadi secara esensi saya bilang di tulisan saya di opini Kompas, di Detikom saya bilang not essential dari kurikulum pendidikan. Ada. Jadi saya bilang yang pasnya kontinum, kelanjutan kurikulum Merdeka itu dari kurikulum selanjutnya. Kan enggak elok ya kalau saya bilang kurikulum 2013 jelek-jelek kan saya ngembangin gitu. Loh Bapak Ibu juga aktornya dulu kan? Kita nggak bersyukur tuh namanya.
Istilah sekarang punya pakai istilah baru, padahal isinya sama. Nah, yang paling penting kurikulum 2000 Merdeka itu kontinum, kelanjutan dari kurikulum sebelumnya. Kalau dulu tuh di Mantakwa itu tidak konkret jamnya, kalau sekarang dibikin jam khusus, itulah bedanya. Ada jam khusus tuh untuk proyek pembuatan profil pelajar baca. Nah, ini. Pembelajaran dan penilaian, ibarat perjalanan dan peta. Tadi saya bilang, peta kita perlu informasi, efektif dan bermakna. Ramah anak dan menyenangkan, efektif dan bermakna. Jadi yang diharapkan itu efektif itu ibu tuh langkahnya itu pendek gitu ya. Langkahnya itu pendek, langkahnya itu singkat, langkahnya itu simpel, tapi tujuan itu akurat tercapai dan dalam waktu yang secepat-cepat itu efektif. Orang lain 100 langkah untuk sampai ke tembok sana, Bapak Ibu cukup 2 langkah, itu efektif. Temukan metode yang begitu. Nah, terus makanya sekarang disebut transformasi itu loncat terbang. Jadi dengan cara-cara yang berbeda, cara-cara yang luar biasa, makanya disebut transformasi pembelajaran terbang. Jadi ibu lari aja udah ketinggalan gitu maksudnya. Terbang. Nah, efek itu bermakna itu simpel. Bernya berdampak nyata. Jadi kalau ibu ngajar harus berdampak nyata. Apa yang dampak nyata? Pengetahuan muridnya berdampak nyata. Dari tidak tahu menjadi tahu. Sikapnya berdampak nyata. Dari kurang baik menjadi keterampilannya berdampak nyata berubah. Dari belum bisa melakukan sesuatu jadi bisa melakukan sesuatu. Bukan berdampak instan atau berdampak anak-anak besok akan ujian kimia. Lo anak-anak ada belajar semalaman, nilainya tinggi. Setelah itu dia lupa lagi. That is not meaningful learning. Itu bukan pembelajaran Maka kenapa agar bermakna? Berarti harus lama tuh. Agar di otak anak itu kan berarti pakai experience. Anak alami sendiri. Beda dengan diberi tahu hukumnya ceramah murid cepat lupa. Itu hukumnya. Tapi ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka berpetualang, lakukan aktivitas, libatkan mereka. Murid akan menguasai dengan sendiri. Project meaning nemuin sendiri. Itu yang bermakna, berdampak nyata, emaknya bermanfaat. Jadi kalau ngajar itu mikir itu manfaatnya itu apa itu buat begitu. Maka kita perkuat literasi dan numerasi. Karena literasi dan numerasi real dunia nyata langsung dirasakan manfaatnya oleh murid secara hadir melipat gayakan manfaatnya. Jadi kalau mau ngecek ibu itu bermakna atau tidak itu aja. Teori saya tuh, clear ya, kurikulum Merdeka menyesuaikan karakteristik anak, selebritisnya anak, berpusat pada tiada jarak dulu dengan murid. Penilaian umumnya memberi jarak, sekarang bikin penilaian itu sangat humanis gitu mereka, sehingga nggak ada jarak, sehingga murid tidak merasa terhakimi, murid tidak merasa paling tapi murid merasa menjadi insan yang harus terus berkembang. Itu esensi penilaian sekarang. Tidak ada jarak. Nah, kalau ibu melihat murid, semua murid karena dia ciptaan Tuhan. Saya sebut Tuhan berikan 3 hak pada murid. 3 hak. Hak yang pertama itu hati. Semua murid punya hati. Ketemu dengan ibu dalam pembelajaran, hatinya menjadi baik. Ini yang disebut dengan ini yang nanti akan membentuk karakter. Ngajar dari dulu kini sampai nanti murid itu punya hati, punya sikap. Tugas pembelajaran menggerakkan hak murid ini menjadi semakin baik dari hari ke. Hal yang kedua tuh isi kepala. Pengetahuan dalam bahasa kurikulum kompetensi pengetahuan. Ketemu dengan Bapak Ibu, nambah ilmunya dari tidak tahu menjadi tahu, belum paham jadi paham, belum bisa analitik kritis jadi bisa analitis kritis, bergerak. Hal yang ketiga tangan.
simbol keterampilan. Kurikulum kita menyebutnya kompetensi keterampilan. Jadi baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 menamai dirinya holistik karena 3H dikejar. Bayangkan Bu, kalau ibu ngajar hanya kepalanya aja yang bergerak, kira-kira orang takut atau tidak? Ini kasus koruptor dari rektor banyak. Jadi intinya pembelajaran itu menggerakkan 3H dari mereka. Hati, hand tangan, hand isi ke. Maka menurut saya hakikatnya semua guru adalah guru penggerak. Bagi saya, kalau Bapak Ibu menggerakkan 3H, hati-hati Pak Nanti bisa bilang kalau Anda malah beli sebagian guru sebagai guru penggerak. Berat, tapi biarin aja. Tapi bagi saya yakin kok semua guru adalah guru penggerak. 3H. Kalau pembelajaran menggerakkan 3H dari murid, maka assessment mencari informasi dari 3H itu. Clear ya? Informasi isi kepalanya berubah enggak? Sebelumnya kayak begini, ngajar berubah enggak? Isi informasi tangannya, asalnya belum bisa ngelakuin, belum bisa terapin suatu masuk pembelajaran, nambah enggak keterampilan? Hatnya, sikapnya, asalnya kayak gimana dengan pembelajaran, tambah jujur enggak, tambah disiplin enggak? Maka kalau pembelajaran ikhtiar menggerakkan, maka asesmen adalah mencari informasi dari 3H itu seperti apa pergerakannya. Sederhana ya. Sederhana. Nah, itu ya. Ya. Saya terus jangan itu jangan bisa lewat ya. Saya lewat. Ini saya mau fokus sedikit nanti dipelajari aja. Dulu nih. Lalu ada yang nanya, Pak Denny yang bagus kurikulum mana? Apa 2013 atau Merdeka? Saya bilang yang bagus kurikulum adalah kurikulum yang berani menggaransi murid sukses ini dan nanti. Kalau ibu berani mengatakan saya dengan kurikulum 2013 berani, itu jauh lebih baik. Dan negara pun tidak melarang ibu masih pakai kurikulum 2013 meskipun dipaksa-paksa pindah ke kurikulum Merdeka. Clear kok statementnya, diakui ada 3 kurikulum yang saat ini berlangsung. Satu, gitu ya, kurikulum 2003 kan ada 3 tuh, implementasi kurikulum Merdeka kan gitu ya. Yang kedua, kurikulum baru, yang ketiga kurikulum. Bahkan ada berapa model tuh implementasi kurikulum Merdeka, ada yang ingat nggak? Model yang pertama itu kurikulumnya masih kurikulum yang berlangsung, ingat nggak? 2013, tetapi dia menyempurnakan dengan fitur-fitur di kurikulum ada nggak model itu kan? Apa itu model apa ya? Oh iya. Yang ada yang sebelum mandiri itu apa? Mandiri berubah. Yang kedua. Yang pertamanya apa? Nah, mandiri terus yang kedua ketiga mandiri belajar kan bahasanya begitu. Pakai kurikulum yang sekarang. Kurikulum misalnya 2003 tetapi nambah fitur-fitur kurikulum baru. Yang sebenarnya kalau pakai kurikulum sekarang kan bukan kurikulum Merdeka ya. Kurikulum 2003. Terus yang kedua, mandiri berubah. Tidak Merdeka juga. Karena dia meminta silahkan pakai perangkat pembelajaran dari pemerintah. Merdeka ini gimana? Nah yang benar itu yang terakhir. Merdeka berbagi. Tuh jadi ibu kalau mau main di yang terakhir. Merdeka itu harapannya. Nah ini kita lalu gimana cara bikin kurikulum yang mampu menggaransi murid dan hakim? Tahapan ini saya temukan 2021. Satu, ibu kalau bikin kurikulum melibatkan para pihak tuh dalam menyusun visi, misi, dan tujuan. Nah ini di kurikulum mereka diadaptasi. Dia minta semua pihak terlibat, baik siswa, baik guru, baik orang
dua dan pihak-pihak relevan lain. Agar apa? Agar ownership merasa memiliki kurikulum. Kan celaka Pak ya. Kalau di sekolah itu ada kurikulum, tapi semuanya merasa tidak memiliki. Akhirnya kurikulum jadi dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 yang mendadak lengkap ketika ada akreditasi. Ayo kita mau seperti itu terus. Ajak nih semua pihak kalau begitu. Yang kedua, kembangin kompetensi bersyukur. Di kurikulum Merdeka Anda disuruh mengembangkan tujuan pembelajaran. Kalau sebelumnya KD dikembangkan pemerintah. Ini bagus nih. Dari negara memberi Anda mengembangkan sendiri tujuan pembelajaran. Ada ilmunya, nggak bisa ujuk-ujuk mengembangkan tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran itu. Ibu tahu CP ya? Pernah baca CP? Capaian pembelajaran. Kalau kelas 1 itu pasnya kelas 10 SMA itu pasnya berapa tahun? 1 tahun ya? Oke. Anggap aja Denny Hadiana ini CP fase E. Terbayang kan? Duduk berdiri di sini Denny Hadiana. CP fase E Denny Hadiana. Pada akhir fase peserta didik bla 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 gitu ya. Denny Hadiana itu anggap saja CP sekarang. Lalu bapak yang sebelah belakang Pak berdiri ya. Berdiri aja. Lalu ibu yang sebelah sini berdiri. Oke. Oke. Nah, bapak yang sebelah sini berdiri. Bapak oke. Untuk mencapai CP ini, bapak ibu bikinlah tujuan pembelajaran. Misal itu 3, itu 1 tujuan pembelajarannya, itu 2, ini 3. Dari tujuan pembelajaran yang terakhir, yang paling pertama yang nomor 1, kira-kira jarak ke Denny Hadiananya jauh nggak? Dibandingkan ibu, dibandingkan. Nah, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, tujuan pembelajaran makin mendekati Denny Hadiana, itu disebut alur tujuan pembelajaran. Tidak bisa si bapak ini dipindahin ke sana, ibu ini dipindah. Jadi harus tahu ibu mana yang TP di awal, mana yang TP di tengah, mana yang TP di akhir. Terbayang? Silakan dulu Pak. Itu belum. Oleh karena itu bapak ibu harus punya ilmu. Mana nih TP yang disimpan di awal? Kan gitu. Mana sih tujuan pembelajaran yang simpannya di tengah? Mana sih tujuan pembelajaran yang disimpannya di akhir? Ada ilmunya. 1, ilmu yang paling sederhana. Jika paradigmanya konten, paradigmanya knowledge. Apabila knowledge itu memerlukan prasyarat dan tidak prasyarat, dahulukan yang mana? Prasyarat. Tuh di TP itu begitu lihat. Oh, konten ini perlu prasyarat. Nanti saya harus kasih duluan ini kepada. Karena itu menjadi bekal ya. Yang kedua, kalau dari konten lagi, kalau konten itu berangkat dari konkret ke abstrak, dahulukan yang mana? Logika. Kalau konten itu berangkat dari tanda petik, mudah ke sukar, dahulukan yang mana? Ini logika sederhana. Itu dari paradigma kontennya, paradigma knowledge. Kalau knowledge itu menggunakan taksonomi Bloom, berangkat dari mana? Taksonomi Bloom itu faktual, terus apa lagi? Konseptual, prosedural, metakognitif. Maka didahulukan yang mana? Faktual. Itu paradigmanya content knowledge. Kalau paradigmanya proses kognitif, kata kerja. Kalau menggunakan Anderson, guna C1 dulu atau C2 dulu yang disimpan? Kayak begitu saja. Yang paling sederhana cara bikin PP. Ya, sama rumusnya dengan Bapak Ibu bikin IPK itu sama. Dulu kan pernah bikin IPK ya? Indikator pencapaian kompetensi. Ada kata kerjanya ya? Peserta didik mampu menganalisis apa? Nah, apanya ini knowledge, ternyata sama. Pakai ilmu itu aja dulu. Ilmu merumuskan IPK atau tujuan pembelajaran sebelumnya. Saya selanjutnya Bapak yang berubah.
Satu ya, setelah ibu diberi kesempatan bikin TP sendiri, gimana desain perencanaan? Fokus ke esensi perencanaan pembelajaran. Esensinya apa? RPP itu. Satu apa tadi? Satu apa? Tujuan. Yang kedua, aktif. Yang ketiga, yang lain program. Karena kalau Bapak Ibu dikasih yang karena kalau RPP plus gitu ya, jadi modul A, clear ya? RPP plus jadi modul. Kalau Ibu cek modul ajar, sekarang pernah ada baca contoh modul ajar nggak? Pernah ada modul ajar belum contohnya? Pernah belum? Rupanya modul ajar pas Ibu baca lagi itu minimal 50 halaman. Lalu karena dulu kita dikritik RPP terlalu banyak halamannya. Sekarang modul ajar 57 halaman juga. Kita mengkritik lalu kita melakukan sesuatu yang lebih tebal. Maka saya sarankan fokus ke esensi, jangan ke make up. Itu harus baik-baik ngomong sama pengawas. Karena kalau Bapak fokus ke make up, nanti jatuhnya administrasi lagi, Pak. Jatuhnya Bapak bukan lagi praktek pembelajaran terbaik, bukan. Kalau kita begitu terus, kita nggak pernah keluar dari kebelut kurikulum. Administrasi dan dokumen yang satu ingin pangkas deh. Saya bahagia ketika Pak Nadi bilang kurikulum merdeka lebih simpel, lebih sederhana. Lalu saya tanya, betul, bandingkan saya bilang. Bapak Ibu di kurikulum 2013 untuk kepembelajaran cukup tahapnya hanya bikin dari KD kan sudah ada ya? KD sudah ada. Dari KD Ibu langsung bikin IPK, RPP langsung pembelajaran. Apa? Bayangkan kurikulum merdeka dari CP, Ibu bikin TP, Ibu bikin ATP, Ibu bikin RPP, Ibu bikin modul ajar. Nanti ada profil yang ke-6 baru ngajar 7 tahap. Kata siapa itu Islam? Ini tantangan kita, challenge kita yang harus di-form. Ya, kepikiran nggak sama Ibu? Pikiran, tidak apa-apa, ini autokritik. Ya, oleh sebab itu challenge kita, saran saya makanya fokus ke esensi. Tadi tuh esensi untuk RP itu tujuan, aktivitas, assessment. Karena nanti Bapak kalau disuruh bikin instrumen lagi gitu ya, bikin LK lagi, contoh soal 70 halaman jatuhnya. Lalu nanti ada lagi yang baru, ada akan bikin modul ajar 1 halaman lagi. Kan balik lagi kita ya. Ayo, fokus ke esensi, fokus aja ke pengawas guru baik-baik. Karena kan ada siklus ya, guru takut sama kepala sekolah, kepala sekolah takut sama pengawas, pengawas takut sama dinas, dinas takut sama bupati, bupati takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Dulu nah ini baik-baik ngomong dengan pengawas, dengan pengawas ya. Karena kalau Ibu tidak keluar dari kurikulum sejam ini, nggak akan keluar. Mungkin sekarang sudah ada banyak yang mengeluh tuh, Projeko mahal, P5 riba, banyak yang mengeluh karena kita nggak keluar dari esensi, kita nggak fokus di esensi. Nah esensi ini, ya esensi SPP. Pembelajaran itu adaptif, clear adaptif itu menyesuaikan dengan keunikan dan keberagaman peserta didik. Gaya belajar mereka itu beda. Pengetahuan awal mereka itu beda, minat mereka itu berbeda, interest mereka itu berbeda, bakat mereka itu berbeda, sikap psikologis mereka itu berbeda, pengalaman belajar mereka itu berbeda seluruhnya. Apakah ia pantas masih pakai cara yang sama? Nah itu filosofi diferensi. Jadi kita ngomongin lagi tuh pembelajaran diferensi, tapi intinya adaptif, holistik, clear ya, 3H. Kontekstual clear tadi. Kontekstual itu menghadirkan dunia nyata dalam dunia pembelajaran. Nggak ada sekat antara kelas-kelas pembelajaran dengan kelas-kelas kehidupan. Tahu nggak Bu bedanya kurikulum sekolah dengan kurikulum kehidupan?
Kalau kurikulum sekolah itu belajar dulu baru ujian. Kalau kurikulum kehidupan itu ujian dulu baru Anda belajar. Nah, sebenarnya experience. Nah, yang paling penting nih, belajar itu geser sekarang, menggeser. Dulu transfer knowledge kalau belajar. Jadi guru yang hebat, guru yang paling jago transfer pengetahuan, guru yang paling pintar ngasih informasi, guru yang hebat namanya transfer knowledge. Sekarang ketika sumber informasi melimpah, bukan hanya di guru, bergeser. Hanya 10% murid menyerap informasi dari Bapak Ibu. Mau dipaksa-paksain lagi Bapak Ibu ngasih informasi ke murid, risetnya hanya 10% murid itu efektif menyerap informasi dari Bapak Ibu. Maka bergeser dari transfer knowledge, pembelajaran itu bergeser ke terus belajar. Jadi yang paling penting cara ngajarnya suka-suka Ibu. Metodenya silahkan, yang paling penting satu, anak itu terus belajar. Tahapannya 4. Jadi tugas guru, tugas pembelajaran yang pertama, sadarkan belajar itu penting. Itu bikin caranya gimana tuh? Agar anak itu sadar belajar itu penting. Yang kedua naik, ingin belajar. Yang ketiga naik, rajin belajar. Yang keempat, anak menemukan caranya sendiri, efektif belajar. Tugas guru pelajaran. Bukan bicara ibu kota provinsi Jawa Barat itu apa. Karena anak sekarang dirangsang diri menemukannya sendiri. Rubah paradigma. Bagaimana anak terus belajar, tahapannya sadar belajar, ingin belajar, rajin belajar, keempat menemukan caranya sendiri agar belajarnya begitu. Masa depan pelajaran bukan lagi itu sudah saja. Karena sekarang informasi begitu tadi ya, kalau di assessment sekarang diperkuat ada assessment sebelum pembelajaran. Tadi tuh untuk mengetahui kesiapan belajar, jadi baik kognitif maupun non kognitif. Caranya beragam, boleh nanya, boleh pretest, boleh kuis, boleh angket, boleh observasi, boleh diskusi, boleh wawancara, boleh game. Yang penting ibu dapat informasi awal kekuatan murid itu apa, lalu susun rencana pembelajaran. Kekuatannya. Jadi sekarang itu diperkuat ada pemilihan sebelum pembelajaran, dan yang kedua penguatan penilaian formal. Penilaian sebelum pembelajaran sama. Tadi ya penilaian itu ikhtiar untuk mendapatkan informasi. Kalau sebelum pembelajaran informasi itu digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Kalau selama pembelajaran informasi itu digunakan untuk merefleksi pembelajaran agar pembelajaran efektif bermanfaat. Kalau di akhir pembelajaran informasi digunakan untuk menyimpulkan anak itu sampai atau tidak ke tujuan. Itu aja cara pikirnya. Jadi ada penilaian sebelum pembelajaran, penilaian selama pembelajaran, penilaian setelah pembelajaran. Sama semuanya informasi. Nah, yang sering salah kaprah kita, ketika penilaian formatif atau penilaian proses, kita tuh mikir itu ngangkain dulu. Jadi kalau nanya begini kemudian, kira-kira jawabannya betul 70 ya. Padahal formatif itu, karena kekuatan formatif itu, informasi penilaian itu untuk feedback, untuk umpan, agar apa? Agar siswa koreksi dirinya, agar guru ngoreksi dirinya, agar apa? Pembelajaran efektif bermanfaat, bukan ngangkain. Karena kalau ibu formatif ngangkain nanti bingung, nyeklis terus. Jadi tidak sempat melakukan pembelajaran terbaik, kebanyakan nyeklis. Emang ibu juru tulis? Bukan, guru. Ya, mindset rubah. Menjadikan murid selebritis pembelajaran, geser dunianya. Dulu pedagogi, guru center, selamanya hebat, guru satu-satunya sumber zaman dulu. Geser ke tengah-tengah, andragogi, ada keseimbangan. Guru dan murid sudah mulai diajak diskusi, diajak ngobrol. Paradigma terakhir, Hauta
atau ini selebritisnya murid, jadi bikin LPP, bikin pembelajaran, bikin proyek, fokusnya ke murid, libatkan murid secara maksimal. Dia selebritisnya sekarang, bukan bapak ibu. Ciptakan tugas pembelajaran yang kedua, selain bagaimana anak terus belajar, tugas bapak ibu itu bikin satu suasananya itu nyaman. 2, bikin lingkungannya nyaman. 3, bikin prosesnya nyaman. 4, bikinnya enak untuk belajar. Itu tugas. Kalau kira-kira ruangannya suntuk, jangan dipaksakan dalam ruangan anak. Cari tempatnya. Kalau anak-anak sudah jenuh, kira-kira ibu bikin suasana kayak gimana agar anak tidak? Itu harapannya kayak. Manfaatin nih teknologi untuk pembelajaran. Sekarang itu dikompetisi. Memang bapak ibu bisa nyegah murid pakai handphone, bisa nggak? Bapak ibu bisa melarang-larang murid jangan sering lihat Google, sering lihat medsos, bisa nggak? Nggak. Yang bisa dilakukan guru adalah dekatkan teknologi, dekatkan mesin pencari informasi, dekatkan aplikasi dengan pembelajaran dan asesmen. Hai murid, 2 hari lagi kita akan diskusi tentang pencemaran lingkungan. Tolong yuk pakai tuh handphone kamu untuk merekam, moto atau wawancara orang yang ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Lalu nanti di sekolah nanti dekatkan teknologi dengan pembelajaran dan assessment. Kalau sudah dilakukan begini semua, baik kurikulum 2013, kurikulum merdeka atau kurikulum untuk mengisi kemerdekaan, ini akan sukses. Nah, ya, ini si bapak ibu nanti pelajari. Berapa menit lagi ya dari kita mau? Sekarang jam berapa Pak? Jam 5 ya. Oke, dikit lagi lah ya. Ini pikiran kita. Saya bikin begini. Kita perlulah pembelajaran dan penilaian kesadaran baru. Kami sudah ada sejak lama, kita belum sadar gitu lah. Satu ya, dulu tuh anak-anak tuh verbal, sekarang visual. Dulu anak-anak tuh senangnya duduk dan dengerin. Sekarang dia sukanya mencoba dan melihat hasil yang dia lakukan. Dulu tuh teacher, sekarang fasilitator. Dulu job security sangat ketat, sangat kaku. Sekarang fleksibel. Dulu komando, instruksi. Sekarang kolaborasi. Dulu kurikulum pusatnya, sekarang murid pusatnya. Dulu close book exam, sekarang open book. Dunia trennya begitu. Tapi tentu item-itemnya, item yang tidak mengingat. Kalau open book terus mengingat, selesai. Ya, books paper. Nah ini dulu nih diberitahu, sekarang dicari. Dulu hanya guru suruh belajar, sekarang ada kasih. Dulu konten, sekarang kompetensi. Dulu parsial, sekarang terpadu. Dulu sebagian aspek kompetensi, sekarang holistik. Dulu satu jawaban, sekarang anak bilang beragam jawaban, bahkan beragam cara. Dulu guru selebritis, sekarang murid selebritis. Dulu belajar hanya di sekolah, sekarang di mana aja. Belajar jam tertentu, kapan aja. Satu cara untuk semua adaptasi keberagaman, memungkinkan banyak cara. Dulu TK terbatas, sekarang maksimalkan TK. Dulu ingat, sekarang menalar. Jadi kalau Bapak Ibu ngajarnya masih mengingat, penilaiannya masih mengingat, maka saya mau tanya, jika Bapak Ibu lomba mengingat dengan Google, menang mana? Kalau Bapak Ibu nggak berubah ngajarnya mengingat, itu akan digantikan teknologi, akan digantikan Google. Setu nggak perlu, nggak perlu punya hanya ngajarnya mengingat. Apalagi mengingat bukan orang, geser, ngajarnya ngajar berpikir, belum bisa Google gantikan. Dulu tuh ya, ingat PTN tetap muka, sekarang berparasit, PTN dari hybrid. Dulu ngejar skor, sekarang ngejar dulu standaris, semua sama, sekarang customisasi. Makanya pedas pun ada levelnya, karena customer memenuhi customer orang atau 1 sampai 10.
Dulu kan kuda sepedas aja gitu kan. Tukang makan aja juga begitu mikirnya, masa kita nggak kasterisasi. Ini riset terakhir. Pembelajaran yang efektif lagi yang mana buat kurikulum mereka? Ada riset. Ini dia cerdas. Pertanyaannya sederhana. Dia tuh ingin tahu kebiasaan-kebiasaan guru di seluruh dunia, baik guru negara berkembang, nggak berkembang, negara maju, negara yang ngaku-ngaku maju juga kan ada tuh ya. Dan riset itu, cari kebiasaannya, cari strateginya. Ternyata yang efektif itu satu, guru-guru yang memperbanyak feedback. Ayo feedback, umpan, senyum itu bisa jadi. Simbol begini bisa jadi feedback. Kata-kata kita bisa jadi feedback. Tulisan kita bisa jadi feedback. Ilmunya itu 3. Satu, pastikan Anda tahu akar masalahnya. Jadi mainnya itu di akar, bukan di masalah yang fenomen. Karena kalau nyelesain fenomena belum tentu. Temukan akar murid itu apa masalahnya. Yang kedua, ngomongnya, menyampaikan feedbacknya positif. Yang ketiga, membangun motivasi. Itu aja. Yang kedua, yang hebat lagi, guru-guru yang membiasakan kalau ngajar metakognitif strategis. Apa itu? Ngajarin murid agar murid itu tahu dengan caranya sendiri. Itu metakognitif begitu. Jadi kalau kita memberitahu orang kata yang salah ya, bisa saya beritahu, bisa orang lain beritahu, atau orang tersebut coba mencari. Nah ini yang disebut metakognitif. Dibangun konstruksi otaknya itu sedemikian rupa. Baru peer to ini efektif teman sebaya. Lalu ditanya, kenapa kamu sungkan sama guru, takut pada ini? Kalau seandainya sama guru disebut bodoh, saya takut sama teman-teman saya. Terus suatu saat saya takut kalau ternyata saya ujiannya bagus, jangan bilang sama guru, ketakutan. Nyaman ketika dia nanya sama teman sebaya. Jadilah guru yang menyamankan. Makanya tadi jangan ada jarak guru dan baru yang keempat kolaborasi. Yang lain-lainnya itu nggak ada tuh. Rasio gitu ya, rasio guru dan murid 20 sedikit, tulisan yang 3. Individual interaction less privat ini juga kecil. Monitoring ya monitoring aja gitu, teaching assistant juga kecil. Improving school building no. Bahkan drilling itu negatif. Coba. Kalau dia ada rumus cepat itu kadang-kadang ya. Enggak, dalam jangka panjang. Nah, jadi Bapak Ibu perbanyak ini feedback kepada murid, metakognitif strategis, peer to peer, kolaboratif grup, dan ini contoh feedback. Tidak apa-apa. Biar konkret karena ini paling penting di kurikulum mereka. Ini pembelajarannya SD, diferensiasi. Jadi guru ngomongnya begini, anak-anak, tujuan pembelajaran kita saat ini itu kalian bisa menjelaskan siklus air dan bisa membuat gambar atau bagan siklus. Nah, untuk itu silakan kalian berkelompok. Jadi adalah kelompok, ada 5 orang. Lalu guru ngomong begini. Bagi Anda yang sukanya nonton gitu ya, silakan Anda nonton video atau tayangan apapun berkaitan dengan siklus diberikan. Bagi Anda yang sukanya membaca gitu, lalu menulis, silakan Anda bisa mencari itu di perpustakaan. Bagi Anda yang sukanya listening, mendengarkan, boleh Anda diskusi lalu saling itu atau nanya dulu langsung. Bagi Anda yang sukanya mengamati di luar cuaca kayak gimana, lalu perubahannya kayak gimana, boleh. Nah setelah nyari Anda masing-masing datang lagi ke kelompok lalu diskusi. Diferensiasinya di mana? Di gaya belajar. Boleh. Diferensiasi itu banyak. Nah, lalu kemudian diskusilah ya, udah beres diskusi, selesailah gambar kayak begini. Lalu si guru itu datang ke murid. Ini feedback. Namanya Anto. Tanya Anto. Menurut Anto, ya, ini berarti siklus air itu dimulai dari hujan. Pertanyaan dulu, pancing dulu.
Artinya apa? Sebelum memberikan feedback, maka wajib hukumnya guru itu tahu kontennya, kan yang benar yang mana kan? Tahu konsepnya yang benar yang mana. Sehingga ketika nanya ke Anto, hanya nanya klarifikasi saja. Menurut Anto, ini berarti gambar ini siklus air dimulai dari hujan. Lalu si Anto bilang jawab, betul. Nah guru sudah tahu, padahal itu jawabannya salah. Kan harus diberi feedback ya anak kan? Gitu caranya. Gitu. Jangan dasar menanya. Harus diberi feedback anak kita. Feedbacknya tadi itu. Guru tuh tahu akar masalahnya di mana. Temukan konsep esensi dari siklus air. Itu akar. Boleh diberitahu, boleh silahkan tanya temannya, yang diharapkan dirangsang dia agar dia tahu sendiri. Kayak gitu. Lalu dia datang ke kelompok namanya Sulaiman. Sulaiman ditanya yang sama, nggak kedengaran orang Sulaiman ini. Lalu jawab Sulaiman, oh salah Pak. Nah, berarti Sulaiman sudah benar konsepnya kan? Karena konsep yang benar siklus air dimulai dari mana? Penguapan ya? Penguapan. Berarti si Sulaiman itu udah benar. Dia bilang salah Pak, bukan dari hujan. Karena seharusnya dari penguapan. Ini udah tahu konsepnya. Kalau kita nanya sebagai guru, kalau demikian boleh enggak ini dikasih nomor? Kayak gitu, feedback itu paling efektif di dunia manapun. Perbanyak pilihan. Pelajaran yang harus banyak. Kontennya pilih tuh konten-konten esensial. Jadi ini gimana? Udah melotot sama saya. Ya, ini tuh riset orang ini diakui risetnya, diakui UNESCO, diakui Bank Dunia. Dan ini negara yang risetnya tuh banyak, negara berkembang, negara maju. Kenapa? Negara berkembang ngelakuin feedback. Perlu AC enggak di gedung sekolah? Enggak perlu. Perlu dolar yang banyak enggak untuk bikin feedback? Enggak perlu. Modalnya 3, motivasi, inspirasi. Nah, itu penting itu. Bagi saya itu ilmu yang terpenting. Aku satu topik ya. Nah, ini banyak sekali loh kalau kita asesmen ya. Ini waktunya saya ya. Saya itu saat ini untuk 3 jam materi itu dari jam 1 sebenarnya ya Pak. Susu ya. Tapi ini banyak ini hikmah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini hikmah jadi seorang guru, agar ujian kita dikatakan Sergio kamu naik pohon belakang, monyet naik juga pohon belakang, kemudian naik juga pohon belakang, gajah naik juga pohon belakang, ikan naik juga pohon belakang, singa laut naik juga pohon belakang, serigala naik juga pohon belakang. Kata guru yang begitu fair adil, lewat makna sekali. Adil itu mengadaptasi keunikan keberagaman, sehingga nanti yang disebut juara itu bukan hanya satu dalam satu partai, semuanya itu juara. Saya singkat. Ini adaptif. Saya tadinya mau ngomongin TP, tapi pelajarilah ya. Cara merumuskan TP sudah ada. Ya, saya coba kan udah sekali maaf ya. Lupa ini esensi, saya analisis dulu. Esensi RPP itu ini di 13 RPP itu begini. Di kurikulum Merdeka itu modul aja. Saya sudah analisis semua esensinya ini. Adanya kompetensi yang tujuan, adanya aktivitas, adanya asesmen. Ini nanti Bapak Ibu. Ini yang paling penting nanti Bapak Ibu belajar nih, mengintegrasikan pembelajaran dan penilaian. Ini menyatukan. Kita sudah buat konsepnya ya. Nanti dipelajari. Nah, saya mau ini laporan juga sama aja Bapak Ibu. Bedanya sekarang kan kalau dulu di tingkat 13 itu dipisah tuh antara pengetahuan dan keterampilan. Saya termasuk orang yang mengatakan lebih bagus dipisah. Karena konsum keterampilan dengan konsum pengetahuan itu berbeda untuk tiap mata pelajaran. Penjas mungkin yang dominan anak disebut kompeten penjasnya adalah keterampilan. Mungkin pengetahuannya kontribusinya sedikit. Beda dengan ilmu pengetahuan sosial. Mungkin bisa 50-50. Sehingga dulu kenapa filosofinya dipisah? Karena karakteristik Papua itu berbeda. Nah sekarang direduksi di situ. Tapi ya sudah maunya begini. Nilai akhir 77.
sehingga orang itu tidak tahu pengetahuannya mana, keterampilannya. Nah ini mendeskripsikannya boleh dari CP dideskripsikan. Dari CP itu kan ada CP yang kira-kira dekat dengan semester 1 kan gitu. Ada CP yang dekat dengan itu. Lalu boleh juga mendeskripsikannya dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu, boleh. Ya ini sih sama aja lah yang lainnya tuh. Pramuka, usaha baik ini sama. Hanya nilai akhir dan capaian kompetensi aja. Sama tuh ya. Nah, ada kelas juga katanya tidak ada ya. Nah ini profil pelajar. Tadinya saya ngajak merenung ini Ibu nih. Kalau jadi esensi dari project itu 4, holistik. Jadi kalau Ibu mau membuat project, milih topik, mulai temanya itu seperti kasus ini. Ningsi seorang siswa, Ningsi tinggal di desa nelayan gurita. Di sekolah guru Ningsi merancang project profil bertopik detektif gurita. Ningsi mengeksplorasi segala hal. Nah ini segala hal ini berarti utuh. Utuh itu juga bukan hanya kontennya, bukan hanya knowledge dari berbagai aspeknya. Sikapnya dapat, pengetahuannya dapat, keterampilannya dapat. Yang kedua kontekstual dari project. Dia bilang nih, Ningsi tinggal di desa gurita. Kebetulan di desanya banyak gurita. Dan gurita yang gak layak dijual dibuang. Itu kan kontekstual. Jadi jangan yang jauh-jauh project itu. Lingkungan sekitar sehingga bisa menekan biaya. Terus selanjutnya berpusat pada murid ini, totalitas aktivitasnya aktivitas murid, dari mulai merencanakan, dari mulai melakukan. Yang ketiga eksplorasi, murid menemukan sendiri ini esensinya dari proyek itu. Jangan nanya lagi formatnya ya. Esensi contohnya ya. Kalau nanti di contohnya laporan proyek juga ada tuh. Oh ini proyeknya nih, proyek 1. Kalau SMA itu kan berapa proyek kelas 1 ya, nanti 3 tuh. Di kelas 3 gaya hidup berkelanjutan, ini ada deskripsinya nih. Proyek yang kedua warisan budaya Betawi ada deskripsinya. Wali kelas tanda tangan di sini. Gaya hidup berkelanjutan, ini di perkembangan ini ada kan ya kompetensinya. Menjaga lingkungan nanti berkembang. Ini koreksi rubrik. Kayak Ibu dulu bikin rubrik di assessment sama Ibu buka 13 bisa dipakai enggak. Nah ini ilmunya yang penting. 1. Sumber belajar hakiki. Sungguh ilmu mengenal alam semesta, diri sendiri dan mengenal peserta ini jauh lebih penting untuk dikuasai oleh pendidik daripada ilmu lainnya. Karena ilmu mengenal alam semesta, diri sendiri dan peserta didik selain akan menuntun pendidik menemukan titik api dalam setiap kolbu dan akal peserta didik, juga akan menuntun pendidik mengenal sang pencipta. Nyalakan titik api mereka dan biarkan terus menyala menerangi alam semesta hingga sang pencipta dan pencipta. Ini yang paling penting, bukan ilmu guru, bukan ilmu pembelajaran, bukan ilmu siswa. Hai guru, teruslah ceramahi murid, maka murid akan lupa. Cobalah perlihatkan, saya murid akan ingat. Ayo lakukan, pasti murid akan memahami. Murid akan menguasai jika ia menemukannya sendiri. Ajaklah mereka berkeluar. Hai guru, menilai itu begitu lembut dan menenangkan hati murid. Duduklah bersama dan di samping mereka hingga tiada jarak. Lalu selami keresahan dan kesulitannya sampai kau temukan titik api di hati mereka dengan hati dan penuh arti. Lalu nyalakan sampai alam semesta menjadi kita. Lalu pesan saya, guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Nah, itu pesan saya. Guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Tunggu malam. Baik, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Maaf itu ya, kelamaan diskusinya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Dini. Silakan mungkin Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Kita bagi 2 sesi ya, satu sesinya 2 pertanyaan. Silakan. Ya, Pak Jun. Boleh maju ke depan sini Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Denny Hadiana atas ilmunya. 2 aja nih pertanyaan saya. Yang pertama, tadi
PISA itu apa? Kepanjangannya terus lupa. Program for International Student Assessment. Oh, PISA. Jadi yang literasi, matematika, membaca, Ya, oke. sains. Nah, tadi Bapak bilang bahwa di kurikulum 9 berapa misalnya rendah ganti kurikulum, rendah lagi ganti kurikulum, sampai berkali-kali tapi tetap rendah. Pertanyaannya kalau memang ganti kurikulum itu tidak bisa meningkatkan PISA, lalu kenapa di kurikulum Merdeka ini untuk meningkatkan PISA kita ganti kurikulum juga? Yang satu. Yang kedua, tadi dikatakan pembelajaran itu holistik, meliputi afektif, psikomotorik dan seterusnya. Lalu kenapa yang dinilai dengan angka itu cuma keterampilan dan pengetahuan? Kalau pakai aplikasi di sekolah itu keterampilan pengetahuan pakai angka. Sementara afektif itu ya daripada enggak. Kalau misalnya holistik, apa di kurikulum Merdeka nanti kemungkinan akan sama? Apa tetap sama aja? Kalau sama aja terus di mana holistiknya? Itu aja mungkin. Ya, terima kasih para pengunjung lagi. Langsung aja ya. Langsung, iya silakan Bapak. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi Bapak itu yang paling penting itu kita itu belajar menemukan akar masalahnya. Gitu. Jadi kebijakan apapun, apakah pergantian kurikulum, apakah sistem ujian, gitu ya. Tapi kalau tidak menyentuh aspek masalah yang paling fundamental, pada akhirnya ini akan tetap berulang dan tidak jadi solusi. Nah gitu. Jadi harapannya, kalau yang saya tangkap nih dari pemerintah, kenapa dia mengeluarkan kurikulum Merdeka? Harapannya sekarang dia lebih memperkuat tadi itu. Kalau di kurikulum sebelumnya tidak ditekankan tentang pembelajaran berfokus kepada peserta didik. Nah sekarang diharapkan berfokus peserta didik. Kenapa fokus peserta didik? Agar peserta didik makin kreatif, agar peserta didik makin kritikal. Ketika peserta didik kreatif dan kritikal didik, harapannya, salah satu harapannya dari pemerintah, kan item-item PISA itu mengukur kemampuan kritikal thinking, mengukur kemampuan kreatif. Harapannya seperti itu. Tetapi saya katakan nilai PISA tinggi itu bukan ukuran perubahan kurikulum. Itu bonus dari berubahnya kurikulum. Karena kalau kita berubah kurikulum hanya untuk meningkatkan skor, sayang sekali. Nah, yang paling fundamental dari perubahan kurikulum di kurikulum Merdeka itu tadi penguatan karakter dan kemampuan. Kalau kemudian nilai PISA-nya meningkat, tadi itu ikhtiarnya tuman. Jadi sekarang itu bagaimana diperbanyak pembelajaran yang kreatif, diperbanyak pembelajaran yang kritikal tinggi. Karena kebetulan item-item PISA ukur kemampuan kreatif dan ukur kemampuan kritikal tinggi. Itu harapannya itu. Sehingga kalau dari logika itu ya selaras dengan karakteristik PISA. Itu yang pertama. Tapi sekali lagi nilai PISA tinggi itu bukan tujuan utama kurikulum, bukan tujuan utama perubahan kurikulum. Itu bonus mas ya, bonus yang paling penting itu tadi itu terjadinya karakter, bagaimana mindset guru, bagaimana mindset murid. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu ya, holistik. Jadi tahu sedikit gimana pembelajaran itu harus holistik. Ketika ngajar, Bapak Ibu itu menyangkut seluruh aspek. Demikian juga asesmennya. Kalau kita ngajar pengetahuan, kan kita harus tahu ya bekal awal pengetahuan mereka. Bekal awalnya itu berarti lakukan asesmen sebelum pembelajaran pengetahuan. Lalu kita ingin tahu tuh perjalanan, progression, perkembangan pengetahuan mereka, maka boleh melakukan formatif. Lalu kita ingin tahu sampai enggak dia ke pengetahuan yang diharapkan, kita pun lakukan. Demikian juga dengan sikap. Memang ketika itu mengajar gitu ya, lalu kelihatan murid itu tidak disiplin misalnya, lalu ibu biarkan, tidak kan? Nah hanya penilaian sikap tentu teknik dan metodenya berbeda dengan penilaian pengetahuan. Tidak bisa disamakan karena semua punya konsum, punya filosofis yang berbeda. Nah sikap itu, pendekatan sikap itu bukan pendekatan psikometrik. Berbeda dengan pengetahuan, berbeda dengan keterampilan. Pendekatan psikometrik itu pendekatan pengangkaan
pendekatan psikometrik. Nah, kalau sikap yang paling meaningful bukan pendekatan pengangkaan. Dulu pernah ya, kurikulum 2013 pernah diangkakan ya, tapi itu tidak meaningful. Kita lupa di 2013-2016. Jadi esensi pendekatan sikap bukan ke psikometrik, bukan mengangkakan. Meskipun secara teori bisa. Anak sekarang nyontek enggak centang, oh sangat sering menyontek, oh sangat, itu bisa, tetapi tidak meaningful. Maka pendekatan dan sikap tidak psikometrik, tidak angka, tetapi pada evaluatif, reflektif. Yang paling penting sikap anak itu berubah. Itu mas pendekatannya dan sikapnya. Dengan mengangkakan, nanti ibu akan habis waktu itu untuk menceklis. Padahal anak nggak berubah-ubah sih sikapnya. Makanya pendekatannya bergeser. Tidak pendekatan psikometrik, pendekatan metrik, pendekatan angka untuk sikap, tetapi pendekatannya bagaimana evaluatif, reflektif, pembinaan, pengembangan karakter oleh Bapak Ibu. Yang penting nilai sikap anak itu semakin baik. Makanya di kurikulum 2013 Ibu punya jurnal ya, ingat nggak? Punya jurnal dan sikap ya Pak. Lalu lihat tuh fokus sikap ekstrim positif, ekstrim negatif. Lalu mau diapain penanganannya agar berubah. Nah makanya bahasanya cukup dengan kualitatif, oh sikapnya tadi, oh sikapnya belum berubah. Karena ini beda background teorinya betul. Gitu mas ya. Jadi tetap holistik. Cuma caranya, tekniknya dan pelaporannya berbeda. Oke ya, silakan mungkin satu lagi gambar. Ya, gimana Pak Jun? Oke. Karena sudah jam segini, silakan satu orang lagi, Bapak. Ya, terima kasih pengacara Pak Denny. Terima kasih telah memberikan inspirasi terhadap sekolah kami yang insya Allah baru tahun pelajaran ini akan mengikuti dan melaksanakan kurikulum merdeka. Berbagai hal tadi sudah dipaparkan oleh Pak Denny dan sangat membantu kami untuk membuka pola pikir sehingga ada mudah-mudahan ada hal yang dapat kami ambil untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang saya ingin tanyakan atau minta bantuan barangkali karena kami baru pertama melaksanakan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru-guru kami untuk belajar dengan menggunakan atau mengajar dengan menggunakan kurikulum merdeka ini. Satu sisi yang namanya guru kan harus memiliki administrasi yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah, oleh para pengawas dan ke atasnya. Sisi lain bagaimana cara kita untuk memberikan materi bahan ajar kepada anak didik kita sehingga bisa mengikuti pelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Nah, supaya menapaknya lebih ajak gitu untuk terutama kepada guru-guru yang mengajar kelas 10, langkah apa yang barangkali bisa disampaikan oleh Pak Denny? Mohon penjelasannya. Bisa saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kapsek ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau mau membangun kurikulum merdeka ada tuh tahapannya. Satu, Bapak Ibu harus mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Berangkatnya sama, mulai dari visi, dan tujuan. Nah, visi dan tujuan itu ada dua opsi. Kalau visi dan tujuan Bapak Ibu sudah ajeng, sudah bagus, sudah Bapak Ibu yakini sesuai dengan karakteristik murid, sudah, itu tidak perlu diubah visi dan misi. Jadi Bapak Ibu sudah pakai visi yang lama, tujuan yang sama, yang lama boleh. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memperkuat visi dan tujuan itu, ya boleh Bapak Ibu menyempurnakan kembali visinya dengan cara yang hampir sama. Lakukan analisis konteks terhadap peserta didik, terhadap satuan pendidikan, terhadap lingkungan sekitar. Caranya banyak. Boleh pendekatan analisis SWOT, boleh cara yang lain, boleh cara yang tadi juga boleh.
yang kita minta guru refleksi. Ketika Bapak sudah punya itu ya visi-visi, lalu Bapak itu ketika guru merdeka itu ada 3 tuh. Bikin tuh aturan main terkait ekstrakurikuler. Itu ada perkatnya. Bapak tinggal copy paste aja tuh. Bapak masih belum tahu. Ada kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan struktur kurikulum. Diambil tuh semua. Diambil semua jam pembelajaran yang banyak. Ada yang kedua yang berbeda itu Bapak harus membuat pengaturan terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah kalau intra, kalau S1 hampir sama lah dengan sebelumnya. Nah sekarang ada pengaturan terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu dimasukkan tuh dalam buku Bapak itu. Nah, contohnya ini ada, Pak. Contohnya ini ada. Mungkin Bapak Kasek sudah punya. Kalau belum nanti saya WA ya tentang itunya, nanti saya akan. Nah yang itu Bapak buat itu proyek, jadi ada tahun 1 semester berapa proyek kan ada ketentuannya ya, SMA itu ya 2 atau 3 itu proyeknya mau apa, dibentuk timnya nanti ada tim pelaksana proyek dan lain-lain itu proyek. Tapi kalau intra hampir sama adanya. Proyek itu nanti ada tim khusus proyek, itu ada koordinatornya, ada personaliannya dibentuk tuh oleh sekolah, oleh SK sekolah. Topiknya apa dan itu proyek. Proyek itu ada di kurikulum itu sekarang. Kurikulum operasi nasional. Lalu sama seperti tahun sebelumnya di bawahnya itu ada rencana RPP, rencana pembelajaran baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kelas. Sama itu dibikin tuh kasarnya seperti itu kurikulumnya. Lalu yang kedua yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua, satu menafsirkan CP capaian pembelajaran menjadi TP, menjadi ATP, lalu bikin RPP, lalu bikin modul ajar. Nah, modul proyek juga ada. Modul proyek juga dibikin. Jadi nanti Bapak bikin RPP, bikin modul ajar, bikin juga modul profil penguatan pelajar Pancasila. Terlibat juga tuh oleh guru yang mau menyiapkan. Itu lengkap. Aturan itu sangat sangat. Itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Tapi itu sekali lagi administratif. Tapi memang perlu dipenuhi Pak. Yang paling penting itu sebenarnya mindset yang tadi. Jadi itu faktor saja. Nanti kalau Ibu Wakasek kan bisa ya. Dan yang ketiga nih, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke kurikulum Merdeka, nanti kan Bapak Ibu akan punya akses ya ke platform Merdeka menggunakan akun ID belajar. Nah itu di sana itu Pak, di platform Merdeka Mengajar itu Bapak bisa menggunakan tuh perangkat-perangkat ajar yang ada di platform. Ada contoh RPP tiap mata pelajaran ada. Sementara Bapak Ibu masih tahu pakai itu boleh. Mau contoh modul belajar tiap mata pelajaran untuk kelas 10 ada di platform Merdeka Mengajar. Untuk tahap awal boleh itu dipakai. Contoh ngembangin KOSP di platform Merdeka Mengajar itu juga sudah ada Pak. Contoh-contoh kurikulumnya kayak gimana? Boleh. Contoh modul P5 ada juga di sana. Ya, bisa. Yang penting nanti Bapak komunikasi sama pengawas atau dinas bagaimana teknik gitu ya mendapatkan akunnya, karena ada akun khusus juga tuh. Ada akun kepala sekolah, ada ID kepala sekolah, ada juga Bapak Ibu guru. Nah itu dicari tuh informasi itu dari sekarang. Nah di sana lengkap. Untuk tahap pertama saran saya boleh Bapak pakai dulu yang itu kalau bisa tidak ini. Nah pelan-pelan Bapak adaptasi, pelan-pelan Bapak mau kasih sehingga semester selanjutnya atau tahun depan nanti akan lebih baik. Saran saya maksimalkan platform Merdeka Mengajar itu ada semua tadi yang harus disampaikan. Nah sekarang berarti cari tuh akses di sini, di mana kemudian prosedur mendapatkan akses ke platform Merdeka Mengajar. Gitu ya. Terima kasih sekian dan Bapak. Itu Pak Kasar. Ya, bagaimana untuk kepala sekolah? Tentang aturan main belajar itu. Saya ingat pada saat di kegiatan kursus di pramuka ada aturan main di dalam kegiatan selama sekian minggu melaksanakan kursus itu. Apakah di aturan main yang Bapak sampaikan tadi itu dalam satu semester gitu atau satu mata atau satu materi atau seperti apa? Oh, ada ya. Jadi Bapak Ibu ya.
aturan main maksudnya pembelajaran apa? Iya, pembelajaran apa saja contohnya. Oh, yang tadi dipaparkan. Iya. Ya, yang tadi dipaparkan itu ada yang per topik pembelajaran. Tapi kalau topik-topik pembelajaran ketika digabung-gabung itu kan menjadi bisa 1 semester, bisa 1 tahun. Jadi nanti Bapak itu ada program misalnya, ada semester. Kenapa? Karena laporannya kan ini masih per semester. Berarti ada 1 semester. Nanti proyek juga nanti ada proyek bisa 1 semester. Nah untuk proyek juga pilihan nanti Bapak programnya itu. Bisa proyek itu misalnya ngambil dalam seminggu 1 hari full boleh. Untuk proyek penguatan profil belajar baca sila. Jadi full aja misalnya hari Jumat, boleh juga selang-seling misalnya paginya mitra nanti berapa jam itu ada semua itu. Nah yang saya sampaikan tadi lebih pada penguatan Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru akan melakukan pembelajaran. Karena sekarang itu sekali lagi metodenya, pendekatannya, model pembelajarannya, gaya pembelajarannya ini adalah ruang-ruang pilihan Bapak Ibu sebenarnya, gitu ya. Jadi tidak ada model yang hanya ini modelnya tidak. Justru Bapak Ibu merdeka milih model mana yang pas, pendekatan mana yang pas. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau anak sekarang cenderungnya duit, sehingga pemerintah menyarankan ambil pendekatan berbasis aktivitas. Contohnya berbasis project. Tapi bisa juga berbasis masalah boleh. Tapi bisa juga disability learn. Itu Pak saja. Jadi tadi lebih kepada penguatan, fokus kepada pembelajaran teknis yang di Bapak Ibu lakukan. Nah kalau administrasi, kalau ada sesi khusus untuk administrasi ini. Baik Mas ya. Ya, bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Sudah cukup? Iya. Oke, sudah cukup. Sekarang sudah pukul 5:06. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Denny Hadiana yang telah memaparkan esensi dan implementasi kurikulum Merdeka di era digitalisasi ini. Mudah-mudahan pemaparan tersebut bisa kita ambil ilmunya dan bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya dalam langkah menuju kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, berarti sudah cukup ya Bapak Dr. Denny. Terima kasih. Kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin. Sebelum penutup, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dian Wardana SPD. Silakan kepada Bapak Dian Wardana SPD.